Masyarakat ini mempunyai cara pandang dan beragama yang moderat ya. Iya, Bukan betul, agamanya yang dimoderatinnya, tapi Betul. cara beragamanya. Cara Anak muda banyak banget, potensi banyak banget. Orang tua bingung harus dibawa kemana. Kita kasih modal untuk operasional 4 bulan. Mereka habis itu harus panen dan harus mandiri. Ya inilah potensi anak-anak kita yang hari ini, yang kalau orang tua mungkin nggak nyampe, tapi anak-anak udah startnya udah duluan jauh. Sahabat Sukmahati, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat pendengar Sukmahati, Kantor Kementerian Agama, kita bersama kembali lagi bertemu pada saat ini dalam acara Ngobras, yaitu ngobrol moderasi. Ya, sahabat pendengar atau sahabat setia Sukma Kantor Kementerian Agama, pada saat ini kita sedang ada di masuk dalam satu tema, yaitu ada apa dengan kampung moderasi beragama. Nah, pada saat ini nih kita sedang kedatangan tamu yang istimewa nih, ada yang di depan kita nih ya, Bapak yang cakep yang satu ini. Nah, tentu sahabat semuanya pengen tahu nih ya, sebelum kita masuk ke dalam tema yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan mempersilahkan kepada Bapak atau Rahman Hakim yang merupakan Paif dari Kemenak Magelang. Nah, monggo Bapak atau untuk memperkenalkan diri Pak. Mungkin sahabat dari pendengar Sukmahati akan lebih jelas lagi mengenal Bapak lebih dalam lagi. Monggo Pak. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang cukup menarik ini ya, kita bisa ngobrol bareng. Iya, Ngobras ya. betul sekali Ngobrol Pak. apa tadi? Moderasi. Ngobrol moderasi. Ya, ada apa sih, kenapa ada diobrolin moderasi? Moderasi itu adalah warisan nenek moyang kita. Benar yang sekali, Pak. akhir-akhir ini sering dilupakan. Nah, maka Betul perlu sekali. kita gelurakan lagi, Betul, kita Pak. ramaikan lagi, kita isi pada relung-relung kejenuhan komunikasi di masyarakat kita yang haus dalam kerukunan dan sebagainya. Oke. Ya sebenarnya saya sama dengan Mbak host kita ini. Sama-sama kita penyuluh agama ya. Betul sekali. Penyuluh agama, cuman kita di beda agama. Jadi tugas kita sama, bagaimana kita mengabdikan diri kita ini kepada negara, membangun bangsa ini dengan bahasa agama. Betul Ya, sekali. kalau saya dengan bahasa agama Islam, kalau Mbak Windy ini dengan bahasa Oke, ya Kristen siap. ya. Oke. Oke. Penyuluh agama sebenarnya belum tua-tua amat ya, karena kelahiran penyuluh agama itu baru pada tahun 90-an ya. Iya Pak. Jauh dengan guru, kalau guru ini udah lama banget. Sudah ya Pak. Sejak prakemerdekaan udah ada guru. Betul, sudah ada. Tapi kalau penyuluh agama diregulasikan oleh negara, oleh Yeah. Departemen Agama saat itu baru tahun 90-an. Sehingga kehadiran penyuluh agama ini walaupun akhir tapi cukup, kalau bahasa Gusmen gitu. Penyuluh agama Yeah. ini garda terdepan ya. Betul Pak. Dalam betul rangka sekali. salah satu pesan utama di tahun ini adalah tahun moderasi beragama. Kita di terdepan dalam bagaimana kita meneguhkan moderasi beragama menjadi tradisi yang harus dilestarikan. Betul, Itu kira-kira kenalan kita ya, penyuluh ya. Siap, terima kasih Pak untuk perkenalannya. Oh ya, saya tadi kayaknya belum memperkenalkan diri ya Pak ya. Jadi nanti Iya. biar sahabat Sukma juga boleh mengenal lebih jauh lagi. Nah, perkenalkan sahabat Sukma, nama saya Windy Prasetya Wirdaningsih Samosir. Kebetulan ada marganya nih Pak. Oh, iya. Pasti sahabat Sukma Hati ini pasti agak-agak ini ya, belum familiar dengan gelar-gelar itu ya. Iya. Nah, saya dari Medan ya Pak ya. Iya, M-nya Medan. jangan hilang Pak. Jadi Ya. nanti bahaya kalau orang Jawa kan, nanti kalau M-nya hilang kan bahaya Pak. Nah, kebetulan saya dari Sumatera. Sumatera. Iya. Nah, ini saya kok delalai, saya di sini tuh kok ketemu dengan orang Jawa, jadi saya sudah jadi orang Jawa. Iya, dan naturalisasi. Sedang ya. belajar. J. Nah, saya juga beruntung sekali saya bisa jadi penyuluh agama di Jawa ini dan mengenal terlibat lagi dengan bermacam-macam
kultur gitu ya Pak, keragaman yang begitu luar biasanya gitu. Nah ini juga salah satu programnya pemerintah ya Pak ya. Nah yaitu dengan adanya kampung moderasi beragama. Nah salah satunya nih yang ada di Kabupaten Magelang ini. Kita tahu Kabupaten Magelang ini terdiri dari 22 kecamatan ya Pak ya. Nah salah satunya Bapak atau yang sekarang sedang penyuluhannya daerah Serumbung ya Pak ya. Nah mungkin ini juga sedikit menarik nih Pak ya. Saya mau ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak. Salah satunya apa dan kenapa sih sebenarnya ada? Kenapa ada sih kampung moderasi itu gitu Pak ya? Oke. Monggo Pak. Pertanyaan bagus banget. Kenapa sih kampung moderasi beragama perlu di kampanyekan gitu ya? Ini mumpung pakai bahasa-bahasa jelang pil-pil ini ya. Betul. Kenapa kampung moderasi beragama perlu kita kampanyekan gitu ya? Karena memang sebenarnya kampung moderasi beragama ini adalah tahap kedua dari tahun-tahun moderasi beragama yang ditetapkan 3 tahun yang lalu oleh Menteri Agama kita ya. Jadi kalau tahun pertama, kedua, ketiga itu adalah masa-masa sosialisasi bagaimana kemudian masyarakat ini mempunyai cara pandang dan beragama yang moderat ya. Bukan agamanya Pak yang dimoderatinnya, tapi cara beragamanya, cara berpandangan, cara berpikir, berperilaku, berkarakter, bersikap yang moderat dengan agamanya. Nah, ini di tahun ke-4 ini adalah masa-masa penerapan moderasi beragama itu pada komunitas terkecil. Betul Pak. Ya kita tahu komunitas terkecil di negara kita ini adalah kampung Iya, dusun. betul. Ya. Terus mana dusun mana yang perlu kita kasih perhatian khusus kan gitu. Ya tentu kita akan melihat juknis yang ada di SE Menak itu bahwa kita cari kampung yang punya potensi heterogenitas atau plural gitu ya, sehingga itu mencerminkan, menggambarkan miniaturnya Indonesia. Jadi kalau Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya, ada berbagai macam suku, agama, bahkan budaya dan kepercayaan. Lah, ini kita ambil sampel di kecamatan kita ini, dari 21 kecamatan kita dapat sampling. Tahun ini di Magelang ada 2 kecamatan. Ya, salah satunya di Serumbung, di sebuah kampung namanya Ngelampu, Kucanganom, Serumbung. Ya. Nah di sana cukup menarik ya. Sebenarnya banyak dusun-dusun yang mirip dengan Ngelampu, tapi kenapa kita ambil Ngelampu? Karena di kampung ini muncul semangat kebersamaan, kerukunan yang luar biasa, di mana ya orang tua ini warga sepuhnya ini sudah memberikan contoh yang baik. Nah kita ada sisi-sisi yang harus kita tularkan ke generasi mudanya. Betul, sehingga mereka itu tetap selalu enjoy dalam keberagamaan ya. Sehingga kerukunan yang ada ini diharapkan nanti lewat program-program kampung moderasi beragama kita akan menyentuh pada sisi sosial, ekonomi, budaya yang ada di dalam potensi dusun itu untuk kita kembangkan untuk lebih produktif dan konstruktif dalam menjawab tantangan zaman yang anak-anak kita ke depan ini nggak tahu ya. Di zaman yang berbeda mereka punya tantangan yang luar biasa. Apalagi di era bonus demografi ini, anak muda banyak banget, potensi banyak banget, orang tua bingung harus dibawa kemana anak-anak ini. Nah maka salah satu tujuan kita moderasi beragama menyentuh anak-anak muda ini untuk hal-hal yang positif, yang enjoy dengan keberagamaan. Betul, Pak. Dari hobi menjadi profesi lah, ini tujuan-tujuan ke depan kita. Kira-kira gitu moderasi kita. Terima kasih Pak. Nah tadi kita sudah mendengarkan ya Pak, tujuannya itu moderasi munculnya kampung moderasi beragama ini. Kita sudah mendengarkan tadi itu bagaimana kerjasama dari semua lapisan masyarakat untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini supaya supaya moderasi beragama ini tetap dilestarikan sampai nanti ke anak cucu kita gitu. Baik Pak, selanjutnya ini boleh saya mau tanya lagi nih ya Pak ya. Lalu siapa dan apa saja sih yang terlibat di dalam hal terciptanya kampung moderasi beragama ini? Terima kasih. Jadi kampung moderasi beragama ini tidak serta-merta berjalan dengan yang bersifat top down ya. Kalau dulu Pak, zaman Orde Baru kan program-program tuh top down ya. Betul sekali, program dari atas ini nih gitu. Tapi kita
lebih berstrategi induktif, di mana memanfaatkan potensi SDM, sumber daya manusia yang ada di kampung tersebut, baik dari sisi tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat setempat, hingga kecamatan, muspika sampai di kades, kadus, RT, kemudian ibu-ibu, pemuda-pemudi. Ini kita libatkan semua, tentu dengan mereka bersumbangsih dengan potensi yang mereka miliki. Betul. Dengan tujuan yang sama, di atas perbedaan kita kerja bareng membangun dusun, membangun kampung. Wow, keren Gitu sekali ya Pak ya. Jadi kita kalau kumpul-kumpul ya harus kita awali dari ngumpulin potensi itu, kemudian inventarisir potensi, kemudian bagaimana potensi ini akan berkembang. Nah, di sini teman-teman penyuluh hadir untuk menjadi mediator, komunikator, betul sekali, Pak. menyambungkan dengan pihak kedua atau mungkin pihak ketiga, 4, 5. Betul gitu betul sekali, sehingga Pak. keinginan mereka tersampaikan, baik itu instansi negara maupun swasta masuk gitu ya. Oke, siap. Iya. Kita tadi sudah mendengarkan ya Pak ya. Jadi semua dilibatkan. Kalau bisa sih semua tergerak ya Pak ya. Tidak hanya untuk orang-orang tua saja gitu. Karena ini semua kewajiban bagi semua yang merasa jadi warga negara Indonesia ya Pak ya. Iya. Baik. Nah selanjutnya Pak, ini kan berarti sudah tercipta nih Kampung Moderasi Beragamanya. Nah berarti sudah berjalan gitu. Nah selanjutnya apa saja sih yang sudah dilakukan setelah munculnya Kampung Moderasi Beragama ini? Apa-apa saja sih yang sudah dilakukan? Terima kasih. Setelah kita tahap demi tahap dari sosialisasi, kemudian pengukuhan kampung moderasi beragama oleh Kementerian Agama, kemudian kita masuk tahap selanjutnya adalah menginventarisir potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Kemudian kita ambil skala prioritas. Mana kiranya yang akan kita sentuh dulu. Betul. Yang kalau orang pasien ini UGD ya. Iya. Yang kronis dulu nih apa nih yang perlu kita tangani dulu. Oh ternyata misalnya kebetulan yang sedang kita jalani nih, anak mudanya dulu nih. Anak mudanya banyak banget, potensi alam ada. Iya. Apa yang perlu kita sambungkan gitu kan. Ternyata salah satu yang kita sedang mulai, bagaimana mereka bisa sering kumpul, sebulanan sekali kita kumpul, ngomongin kebangsaan, ngomongin sosial ekonomi. Kadang juga sisi kali kita dikpol ya, kasih pendidikan politik bahwa anak muda ini punya potensi politik yang luar biasa di masa bonus demografi ini. Jangan sia-siakan suara kamu untuk sukseskan pemilu, bla bla bla. Nah ini kita akan masuk pada sisi ekonomi. Di Desa Ngelambu ini ada potensi alam, ada kolam lah 2 blok gitu ya, 2 kolam. Kemudian kita coba rintis budidaya ikan konsumsi yang kita libatkan pihak kedua, swasta dan juga Basnas untuk pendampingan pelatihan edukasi tentang perikanan. Kemudian mereka dengan bersama-sama mengelola perikanan itu untuk kegiatan ekonomi mereka ya. Sesekali hanya kita kasih modal untuk operasional 4 bulan. Mereka habis itu harus panen dan harus mandiri. Jadi itulah bagian dari edukasi untuk mencoba agar anak-anak ini ada rasa tanggung jawab dan punya kreasi inovasi. Sekarang kan belajar kan nggak harus mendatangin guru ya. Betul Kadang sekali, udah nggak update gitu kan. Mereka lebih cepat pakai gadget ya via medsos, sehingga mereka mudah cari inspirasi bagaimana perikanan ini bisa bagus dan pemasarannya juga bisa online. Ini kita sentuh juga pelatihan marketing digital, sehingga mereka memasarkan. Mereka udah rancang ini, nggak saya suruh ini Pak, saya udah bikin akun duluan ya Pak ya, gitu ya. Baru mau kerja bakti ngondisin kolam aja udah ngiklan. Oh iya betul. Jadi mereka udah seakan-akan udah menskenario sendiri. Jadi ya inilah potensi anak-anak kita yang hari ini, yang kalau orang tua mungkin nggak nyampe, tapi anak-anak udah
startnya udah duluan jauh gitu. Betul. Ya. Mungkin bisa Gitu jadi juga ya Pak ya, sebenarnya karakter itu sudah ada dalam diri mereka, hanya mungkin masih belum ada itu tadi yang menggerakkan mereka gitu. Nah mungkin ya dengan kehadiran Kampung Moderasi ini melalui juga moderator fasilitator gitu menggerakkan ini supaya bisa menjadi kedepannya semakin lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Bapak punya satu statement buat sahabat Sukma Hati pada hari ini. Monggo Pak. Terima kasih. Oke, sahabat Sukma Hati Kemenak Kabupaten Magelang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Di akhir sesi ini kita ingin sampaikan bahwa kenapa sih kelompok moderasi beragama perlu kita lestarikan, perlu kita kampanyekan. Tidak hanya di kecamatan prioritas, tapi harapannya di 21 kecamatan dan di hampir semua dusun atau desa di 376 desa di Kabupaten Magelang. Sebab satu bahwa kampung moderasi beragama bukan hal yang baru ya, tapi sudah ada sejak orang tua kita, bahkan kakek nenek kita, nenek moyang kita. Spirit kebersamaan, kerukunan dalam perbedaan ini menjadi spirit untuk membangun bersama masyarakat dusun yang ada di sekitar kita. Itu saja, mari libatkan semua pihak untuk bersama-sama membangun bangsa ini dari level yang paling bawah ya. Iya betul Pak. Dusun hingga pada selanjutnya, sehingga nyambung apa yang menjadi program negara dan teraplikasi dalam masyarakat dusun terbawah. Itu baik, terima kasih sekali untuk bincang-bincangnya hari ini Bapak Atok. Sahabat Sukma Hati, pada hari ini kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.